Pada zaman dahulu kala, di kampung Melanti, Hulu Dusun, berdiamlah sepasang suami istri, yakni petinggi Hulu dan istrinya yang bernama Babu Jaruma. Usia mereka sudah cukup lanjut dan mereka belum juga mendapatkan keturunan. Mereka selalu memohon kepada Dewanta agar dikaruniai seorang anak sebagai penerus keturunannya. Suatu hari, keadaan alam menjadi sangat buruk. Hujan turun dengan sangat lebat selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar silih berganti, diiringi gemuruh guntur dan tiupan angin yang cukup kencang. Tak seorang pun penduduk Hulu Dusun yang berani keluar rumah, termasuk petinggi Hulu Dusun dan istrinya. Pada hari yang ketujuh, persediaan kayu bakar untuk keperluan masa keluarga ini sudah habis. Untuk keluar rumah mereka tak berani karena cuaca yang sangat buruk. Akhirnya petinggi memutuskan untuk mengambil salah satu kasau atap rumahnya untuk dijadikan kayu bakar. Ketika petinggi Hulu Dusun membelah kayu kasau, alangkah terkejutnya ia ketika melihat seekor ulat kecil yang sedang melingkar dan membentang ke arahnya dengan matanya yang halus, seakan-akan minta dikasihani dan dipelihara. Pada saat itu, ular itu diambil oleh petinggi. Keajaiban alam pun terjadi. Hujan yang tadinya sangat lebat disertai guntur dan petir selama 7 hari 7 malam seketika itu menjadi reda. Hari kembali cerah seperti sedia kala dan sang surya pun telah menampakkan dirinya di balik iringan awan putih. Ulat kecil yang tadi dipelihara dengan baik oleh keluarga petinggi Hulu Dusun, Babu Jaruma sangat rajin merawat dan memberikan makanan berupa daun-daun segar kepada ulat itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ulat itu membesar dengan cepat dan ternyata ia adalah seekor naga. Suatu malam, petinggi Hulu Dusun bermimpi bertemu seorang putri yang sangat cantik yang merupakan penjelmaan dari naga tersebut. Ayah dan bunda tak usah takut dengan Ananda, kata sang putri. Meskipun Ananda sudah besar dan menakutkan orang di desa ini, izinkanlah Ananda untuk pergi dan buatkanlah sebuah tangga agar dapat meluncur ke bawah. Di pagi harinya, petinggi Hulu Dusun menceritakan mimpinya kepada sang istri. Mereka berdua lalu membuatkan sebuah tangga yang terbuat dari bambu. Ketika naga itu bergerak hendak turun, ia berkata dan suaranya persis seperti suara yang didengar dalam mimpi petinggi semalam. Bila mana Ananda telah turun ke tanah, maka hendaknya ayah dan bunda mengikuti kemana saja Ananda merayap. Di samping itu, Ananda minta agar ayahanda membakar wijen hitam serta taburi Ananda dengan beras kuning. Jika Ananda merayap sampai ke sungai dan telah masuk ke dalam air, maka iringilah buih yang akan muncul di permukaan sungai. Sang naga pun merayap menuruni tangga itu sampai ke tanah dan selanjutnya menuju ke sungai dengan diiringi oleh petinggi dan istrinya. Setelah sampai di sungai, berenanglah sang naga berturut-turut 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir, dan kemudian berenang ke tepian batu. Di tepian batu, sang naga berenang ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali, dan akhirnya ia menyelam. Di saat sang naga menyelam, timbullah angin yang sangat dahsyat. Air bergelombang, hujan, guntur dan petir bersaut-sautan. Perahu yang ditumpangi petinggi pun didayung ke tepian. Kemudian seketika keadaan menjadi tenang kembali. Petinggi dan istrinya menjadi heran. Mereka mengamati permukaan sungai Mahakam mencari di mana sang naga berada. Mereka mendekati gelombang buih yang bercahaya tadi, dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat di gelombang buih tersebut ada seorang bayi perempuan yang sedang terbaring di dalam sebuah gong. Nampaklah oleh mereka binatang yang aneh sedang menunjung sang naga dan gong tersebut. Petinggi dan istrinya ketakutan melihat kemunculan binatang aneh yang tak lain adalah lembu swana. Dengan segera petinggi mendayung perahunya ke tepian batu. Tak lama kemudian, perlahan lembu swana dan sang naga tenggelam ke dalam sungai, hingga akhirnya yang tertinggal hanyalah gong yang berisi bayi dan khayangan itu. Gong dan bayi itu segera diambil oleh Babu Jaruma dan dibawa pulang. Petinggi dan istrinya sangat bahagia mendapatkan karunia berupa seorang bayi perempuan yang sangat cantik.
Bayi itu lalu dipelihara oleh mereka dan sesuai dengan mimpi yang ditunjukkan kepada mereka, bayi itu diberi nama Putri Karang Malenu. Bayi perempuan inilah yang kelak akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti.